dengan adanya pembubaran sekolah guru atau SPG di Mbogem itu. Lah, karena sudah ditinggal oleh guru dan muridnya, sekolah menjadi kosong dan barang-barangnya sudah tidak lengkap karena entah saya tidak tahu kemana arahnya, saya tidak tahu. Karena gedung itu kosong, ini ada yang mempunyai niat untuk menggunakannya, yaitu Purbakala. Semik Mbogem itu filialnya Semik Jogja, yang pada waktu itu kepala sekolahnya Bapak Suwardo. Kemudian Bapak Suwardo bertanggung jawab mengadakan kelas jauh, yaitu di Semik Mbogem yang dipegang oleh Bapak DRS Sudarmono. Pada waktu itu siswanya baru ada 21 siswa, yaitu di jurusan kayu 1 kelas. Gurunya waktu itu baru Bapak DRS Riono. Semik Mbogem itu dulu ada 3 nama. Jadi pertama seperti SK saya di SMK 5, terus pindah di DT Semik Mbogem, Semik Prambanan dan Semik Kalasan dulu. Jadi ada surat itu ada 3, makanya ya terus ditulis sama dulu PLT-nya Bapak Dr. Andes Sudarmono, di genting itu tertulis SMIK Mbogem, tapi saya dulu SK saya adalah DT Mbogem. Nah, SK-nya SMK 1 Semik Prambanan dulu. Nah, itu masih menggunakan penggunaan gedung di sebelah utara adalah karena diberikan mandat dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Yogyakarta dulu, karena di tanah bekas Mbogem adalah tanah keraton, adalah masih menggunakan Panitikesmo dulu, sampai sekarang masih. Nah, dulu masih adanya beberapa guru yang notabene adalah teman-teman guru itu masih eksodus ya, dari SMK 5 ke Semik dulu, jadi masih wirawiri, termasuk saya, Bu Rukini, Bu Nuning, itu masih wirawiri. Iya, karena waktu itu sempat pas kunjungan industri juga gabungan kan. Gabungan dari Mbogem sama SMK 5 Jogja. Ke Bandung, terus mampirnya di Semik Tasikmalaya. Kemudian tahun 1992 itu ada penambahan jurusan, yaitu jurusan kulit sama jurusan batik. Kulit 1 kelas, batik 1 kelas. Jurusan kulit pada waktu itu dipegang oleh Bapak Rubianto, jurusan batik oleh Ibu Rukini. Itu masih program 4 tahun. Karena di utara itu kurang memuaskan masalah tempat, kemudian berusaha yang menangani di SMK 1 Kalasan itu berusaha untuk meraih luasnya arena atau lokasi. Yang ditempati SMK Kalasan itu adalah tanah milik perorangan, ya dimiliki oleh orang-orang di daerah Kidul Semik, itu namanya Dusun Randu Gunting, yang disuruh untuk mencari lokasi
itu ya orang-orang yang ditunjuk oleh Semik Mujamuju. Nah, setelah dirintis, dimiliki demi sedikit itu, terus akhirnya terjadi peralihan tanah dari milik perorangan menjadi milik pemerintah yang dikelola oleh SMK 1 Kalasan itu. Nah, setelah berkembangnya waktu, ada pembangunan di sebelah selatan yang sekarang digunakan untuk SMK Negeri 1 Kalasan itu adalah dimulai pengajuan pada tahun 92-93 ke dinas bahwa akan mendirikan sekolah SMK baru yang pada waktu itu masih didampingi Pak Darmono, akan tapi secara definitif datang Bapak Dr. Andes Haji Suradi yang menjadi promotor pertama untuk mendirikan SMK Negeri 1 Kalasan. Saya tahun 95 itu dapat SK jadi kepala sekolah SMK Negeri Kalasan. Bukan Semik Kalasan lagi, tapi sudah mulai 95 itu sudah ada SK SMK Negeri 1 Kalasan. Eksal saya tahun 1995 jadi kepala sekolah yang pertama. Kalau tidak salah ada 13 SMK kelompok seni dan kerajinan yang diunggulkan kemudian ditatar di Kanada. Guru-gurunya termasuk baru dulu itu tahun berapa, kalau tidak salah tahun 97 atau berapa itu datang guru baru. Cabak itu banyak itu aja. Ya Bu Pak Jatmiko CS itu ada sekitar 15 lebih. Persisnya saya lupa itu, tapi bareng cabek baru itu di sepanjang sejarah guru bareng cabek di datangnya bersamaan karena ada di sekolah baru dan sekolah direncanakan unggulan sehingga guru-gurunya dilengkapi, termasuk tata usahanya dulu tidak ada, kemudian setelah SK Kalasan itu turun, SMK Negeri 1 Kalasan turun, sehingga TU-nya pun juga dilengkapi. Jadi ya guru, kemudian juga TU, sehingga betul-betul jadi saling bahu membahu dalam rangka untuk tegaknya jadi pendidikan di SMIK Kalasan. Nah, terus dibangun mulai 9394 dibangun. 9394 dibangun, tapi program keahliannya masih berpindahan, masih semik itu. Jadi masih batik, ukir, sama kulit. Nah, sama kulit. Tapi kulit dulu waktu itu belum ada gedungnya. Jadi menggunakan ruang kelas yang sekarang di sebelah utara Kriya Logam. Tapi Kriya Logam belum ada gedungnya. Nah, setelah pindah dari gedung utara ke selatan, yang berjalan adalah kayu, teks batik, sama kulit menggunakan gedung yang sebelah utara logam. Ya. Terus yang sebelah barat itu digunakan untuk keramik. Jadi pindah ke selatan tuh yang punya gedung itu baru keramik, kayu, sama batik. Nah, kulit belum punya gedung. Nah, terus diusulkan utara digunakan lagi kayu dan kulit. Kemudian setelah dari awal jurusan kayu, yang satu diantaranya murid pertama itu Mas Budiono, Pak Budiono yang sekarang
di jurusan keramik itu adalah murid yang pertama kali di SMK Negeri 1 Kalasan atau SMIK pada saat itu. Yang dihadiri kelima jurusan itu diawali dengan ya tentu berbagai keterbatasan. Kemudian setelah itu datang peralatan ADB loan waktu itu. Jadi kalau tidak salah bantuan dari Spanyol kalau salah itu. Lalu yang berkaitan dengan guru-guru yang ada di sana, ini sementara waktu saya masih awal di sana tahun 2092 itu sama 92-93 ini awal ini ibu-ibunya baru satu, baru saya yang ngajar di batik itu, dibantu dengan bapak yang lain. Akhirnya di perjalanan sana ini tahun 93-94 sana, terus 94-95 ini gedung yang selatan ini dulu belum sempurna semuanya, itu sudah anak-anak diperbolehkan, maksudnya belum diresmikan sepenuhnya ke sana, ini sudah sebagian dibawa ke selatan. Ini termasuk batiknya juga ke sana. Di batik kemudian jadi tekstil itu berapa tahun ya, lebih dari 20 tahun kalau nggak salah. Kemudian di seni budaya saya ngajar bersama dengan Bu Sumiani, itu hanya 2 orang, 31 kelas atau apa dibagi 2, saya ngajar 17 kelas itu. Kemudian dengan keahlian ganda saya harus mengambil kulit pada waktu itu. Pak Dr. Andes Jatmiko itu purna. Oleh saran dari Pak Eri Yuliantoro, saya supaya mengikuti kegiatan program keahlian ganda, atau Pak Effendi ya itu? Pak Effendi ya? Ya, Pak Effendi. Itu saya supaya ngikut diklat kulit. Setelah dari seni budaya itu ke kulit. Ya, setelah ke kulit, alhamdulillah bisa bersinergi ya dengan jurusan kulit. Untuk seniornya itu Pak Pri dan Pak Gun, kemudian Bu Ula, Masiti Yulaiha. Untuk perjalanan di jurusan Kriya Keramik itu banyak sekali kendala pada waktu itu, terutama untuk peralatan. Pada waktu saya mengajar pertama kali di tahun 95 itu peralatan sangat minimal sekali, jadi belum ada peralatan yang bersifat masinal, semuanya masih bersifat manual. Ya bahannya dulu beri dari itu kasongan, bahan dari kasongan. Beli tanah tapi tidak tanahnya ya, bahan tanah itu ya. Lalu apa ya, alat-alat beli di tempatnya isi Pak yang buat alat-alat itu, Pak siapa lupa saya. Di situ ya alat-alatnya berkembang, dibelikan puteran sederhana ya, dari itu cor-coran puteran tangan, tapi baru ya cor-coran semen dikasih rangka itu ya. Lalu dibuatkan bak juga ya. Lalu alat untuk oven itu masih kecil, itu alatnya kecil untuk percobaan itu. Untuk keramik, jadi pindah ke selatan tuh yang punya gedung tuh baru keramik, kayu, sama batik. Nah, kulit belum punya gedung. Nah, maka terus diusulkan sebelum ada gedung baru logam, dulu karena kulit itu hampir ditutup karena bukan sedikit, karena apa, informasinya mencari bahan baku dulu sulit, karena masih menggunakan kulit mentah dulu. Jadi masih ada ukir kulit
kulit mentah lah. Nah, sekarang kan persepatuan dan tas barang itu. Setelah 95-96 pengajuan program keahlian baru Kriya Logam itu. Dulu yang di Kriya Logam termasuk yang mengusui Pak Karsono dan saya, Pak Agus Suratno, Pak Mujika itu di sana. Nah, logam itu berdiri kalau tidak salah mulai 95-96 selayang pandangnya seperti itu. Akomodasi perhotelan berdiri tahun 2005. Awalnya Yayasan Negeri 1 Kalasan membuka jurusan keramik 2 kelas untuk adanya bantuan reengineering. Reengineering itu nanti hanya untuk mengganti jurusan, jadi 1 kelas dari keramik kemudian dibuka untuk ke akomodasi perhotelan. Awalnya SMK Negeri 1 Kalasan ini membuka di jurusan seni rupa, namun animonya sangat rendah sehingga Bapak pimpinan pada saat itu berpikir untuk terkait dengan maraknya pariwisata di Yogyakarta dan banyaknya berdiri hotel-hotel di Jogja, sehingga di SMK Negeri 1 Kalasan membuka jurusan baru akomodasi perhotelan untuk menyiapkan SDM di pariwisata tersebut. Nah, pada tahun 2007 kita mendapatkan bantuan dana Edotel sehingga kita bisa membangun Edotel Kalasan dengan dana dari berbagai sumber. Untuk membackup keberadaan perhotelan yang memang sudah ada di sekolah ini dari tahun 2025, maka saya diminta untuk menyusun sebuah proposal yang intinya adalah pengajuan jurusan baru atau reengineering dengan jurusan jasa boga. Pada saat itu saya dibantu oleh 3 guru dari jurusan tekstil, yaitu Ibu Puji, kemudian Ibu Koyim, dan Ibu Agnes. Pada tahun pertama 2010, alhamdulillah animo dari masyarakat sangat baik. Sebetulnya di hari pertama kami sudah bisa menerima 1 kelas dengan kuota waktu itu 36 siswa. Setelah awalnya itu memang jasa boga, kemudian tahun 2000 dengan kurikulum yang baru berganti menjadi tata boga, kemudian sampai sekarang ini berganti menjadi jurusan kuliner. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih.
meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin